semuanya, kenalin aku Yosia Cenanawangi Putri Bianto dengan NIM 123370156 dari KWN R33, dan pada kesempatan kali ini aku mau melakukan sesi wawancara mengenai apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Halo, di sini dengan siapa di sini? Saya nama saya Bella Samizor dengan NIM 123-7014. Halo, kenalin nama saya Disa Sabila dengan NIM 123-370-139. Nih, aku mau nanya nih, menurut kalian apa sih hak dan kewajiban itu? Menurut saya itu adalah sesuatu yang harus kita dapat, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita beri. Contohnya itu kalau hak itu kayak pendidikan gratis atau BPJS gratis. Terus kalau buat kewajiban itu misalnya kita membayar pajak seperti itu. Kalau untuk Kak Dwi sendiri apa, Kak? Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak. Contohnya kewajiban ini yaitu menjaga fasilitas kampus mungkin. Selanjutnya itu ada hak-hak itu di mana kita biasanya itu setelah melakukan kewajiban kita akan mendapatkan hak. Hak ini tuh contohnya seperti ini, mendapatkan pendidikan yang bagus di Oke, jadi mendapat pendidikan yang bagus, teman-teman, yang layak begitu. Terima kasih Kak Dwi dan Kak Bilkis. Next kita tanya lagi ya. Oke guys, jadi di sini aku sama. Halo guys, nama aku Feby Syahrani Sami, dipanggil Feby. Oke, Kak Feby, aku mau nanya nih Kak. Jadi menurut Kakak apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kewajiban adalah hal yang wajib kita lakukan agar hak kita dapat terpenuhi. Oh, kalau hak itu? Kalau hak itu hak milik kita, dengan catatan kewajiban kita itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, nah kalau menurut Kakak itu Kak, hak dan kewajiban kita nih sebagai masyarakat Indonesia itu apa? Oke, contoh kecilnya itu membayar pajak. Bagi yang sudah bekerja dan memiliki pendapatan, kita wajib membayar pajak tepat waktu. Terus pajak tersebut akan digunakan untuk kita sendiri, kembali lagi ke diri kita untuk memenuhi hak-hak kita seperti fasilitas umum, fasilitas sekolah, fasilitas transportasi gitu. Kalau hak kita apa sebagai masyarakat Indonesia? Hak kita itu ya untuk memperoleh pendidikan yang baik, memperoleh fasilitas umum yang baik seperti transportasi ataupun fasilitas publik yang lainnya gitu. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Selamat siang Kak, namanya siapa Pak? Ini Hilda, dosen teknik pertambangan. Oh ya, jadi gini Pak, saya mau bertanya Pak, menurut Bapak apa itu hak dan apa itu kewajiban Pak? Kalau antara hak dan kewajiban sebetulnya harus didahulukan kewajiban dulu tentunya ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan berdasarkan tata aturan tertentu. Contohnya misalkan, kita bilang kewajiban dalam agama, berarti kan kita standar kewajiban kita atau yang harus kita lakukan adalah agama. Atau misalkan kewajiban kita sebagai misalkan saya konteksnya sebagai dosen, berarti hal yang harus saya lakukan sebagai dosen dalam tata aturannya, misalkan yang diatur dalam undang-undang dan sebagainya. Sedangkan kalau hak itu adalah sesuatu yang dapat kita peroleh setelah kita menyelesaikan kewajiban kita dengan takaran tertentu yang namanya juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalkan contohnya sebagai ini kalau dosen, misalkan sebagai pegawai negeri, berarti hak yang dia peroleh adalah misalkan dari gaji dan sebagainya, yang tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Jadi kalau sebagai masyarakat Indonesia secara umumnya nih Pak, itu bagaimana Pak kira-kira kewajiban dan hak yang harus kita lakukan Pak? Kalau masyarakat pada umumnya, karena konteksnya mungkin adalah sebagai warga negara, gitu ya. Jadi kalau warga negara tentu saja batasannya adalah peraturan yang berlaku di negara. Dalam hal ini berarti undang-undang dasar yang kemudiannya mungkin ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan sebagainya, gitu ya. Nah, aturan-aturan itulah yang mengikat kewajiban dan hak. Nah, kalau kita bicara soal kewajibannya apa, gitu, sebagai warga negara, berarti yang harus kita lakukan sebetulnya adalah bela negara sih sebetulnya yang paling penting. Jadi bagaimana cara kita mencintai negara kita, kemudian bagaimana cara kita bisa membuat diri kita bisa berkontribusi pada kemajuan negara. Itu kalau sudah kewajibannya. Kemudian kalau haknya
tentu saja kita sebagai warga negara juga tentunya kan haknya harus dijamin oleh negara itu sendiri. Nah, haknya sebagai warga negara ya banyak sebetulnya, bisa hak hidup, hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat, hak untuk memeluk agama sesuai dengan pilihannya, hak untuk mendapatkan misalkan upah juga sesuai dengan hasil pekerjaan dan sebagainya, itu kalau konteksnya pekerja. Kira-kira seperti itu lah hak dan kewajiban. Terus saya mau tanya nih Pak, gimana tanggapan Bapak kalau misalnya ada yang kayak haknya masyarakat Indonesia itu nggak terpenuhi? Terus kan sekarang nih ada yang kayak lagi booming nih Pak, hashtag kabur aja dulu Pak, itu gimana Pak menurut Bapak? Nah, hak itu kan sebetulnya cara kita memilih mau kemana dan mau ngapain, ya, kegiatannya apa, itu kan tentu saja kita tidak bisa memaksakan karena masing-masing orang itu punya preferensi masing-masing, ya. Misalkan punya keahlian tertentu, punya bakat tertentu yang kita tidak bisa mengekang dia untuk terus berada di tempat yang sama, yang mungkin bahkan nggak bisa mengembangkan kemampuannya. Misalkan dia punya keahlian dalam berbahasa asing misalnya, terus kemudian bisa jadi tour guide dan sebagainya. Berarti kan kalau dia cuma bergaul dengan lingkungan sekitarnya, mungkin dia tidak bisa mengembangkan kemampuannya. Dia berarti harus bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, harus punya koneksi yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, masalah kalau ini kan yang kasus sekarang, ya ini kan istilahnya terjadi karena ya ada anggapan soal hak warga negara terusik gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi, ya. Wajar, kalau menurut saya wajar, karena memang negara itu adalah sebagai organisasi yang menjamin hak dari setiap warga negaranya. Sehingga kalau misalkan warga negara merasa terganggu dan haknya tidak terpenuhi, itu tentu saja adalah hak wajar. Tapi tentu dalam batasan tertentu. Halo semuanya, jadi itu dia hasil dari sosial eksperimen kita mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban yang aku pertanyakan, yang aku wawancarai kepada beberapa masyarakat di Institut Teknologi Sumatera. Yang pertama itu aku mewawancari 2 anak teknik pertambangan, lalu seorang laboran lab kimia dasar, dan yang terakhir adalah seorang dosen teknik pertambangan. Yang tentunya ini belum semua dari masyarakat ITERA, namun beberapa dari mereka sudah saya wawancarai, dan kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita berikan sebelum kita mendapatkan hak, dan hak itu adalah sesuatu yang sepantasnya seharusnya kita terima, karena memang itu adalah hal yang memang benar-benar harus kita terima. Sekian video tugas KWN saya pada kali ini. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih.